Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai praktikum hiperkolesterolemia. Tujuan praktikum dapat mengetahui cara mengkonversi dosis beberapa obat hiperkolesterolemia manusia ke dosis marmot, membuat sediaan suspensi obat hiperkolesterolemia yang sesuai dengan hewan coba marmut yang digunakan, melakukan induksi untuk menaikkan kadar kolesterol darah hewan, mengukur kadar kolesterol darah marmut dengan menggunakan kolesterol kit, menganalisa perbedaan penurunan kadar kolesterol darah marmut antar pelakuan. Prinsip dasar praktikum, efek obat hiperkolesterolemia oral dapat diamati dengan membandingkan kadar kolesterol darah marmut sebelum pemberian dan setelah pemberian obat hiperkolesterolemia oral. Dasar teori. Hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia adalah penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol atau lipid dalam darah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, terutama pola hidup dengan diet tinggi kolesterol. Penelitian berkaitan dengan penyakit hiperlipidemia telah banyak dilakukan baik secara langsung pada manusia atau melalui hewan uji. Penelitian pada hewan uji dilakukan untuk mengetahui penyebab penyakit hiperlipidemia, mekanisme penyakit atau untuk menemukan obat baru yang dapat mengatasi hiperlipidemia. Salah satu hewan yang sering digunakan untuk penelitian tersebut adalah tikus. Namun perlu diketahui bahwa tikus yang tidak mengalami modifikasi genetik memiliki tingkat kolesterol HDL yang tinggi dan tingkat kolesterol LDL yang rendah. Sedangkan manusia memiliki tingkat kolesterol LDL dan rendahnya tingkat kolesterol HDL. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Di samping sebagai salah satu sumber energi, sebenarnya lemak atau khususnya kolesterol memang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk membentuk dinding sel-sel dalam tubuh, merupakan bahan dasar pembentukan hormon-hormon steroid, pelindung badan, dan prekursor prostaglandin. Tetapi, bila kolesterol dalam tubuh berlebih, akan tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Hiperlipidemia adalah keadaan yang ditandai oleh peningkatan kadar lemak darah. Biasanya dihubungkan dengan resiko terjadinya aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Secara normal, kolesterol diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat, tetapi ia bisa meningkat jumlahnya karena makanan ekstern yang berasal dari lemak hewani, telur, dan yang disebut sebagai makanan sampah atau junk food. Hanya seperempat dari kolesterol yang terkandung dalam darah berasal dari saluran pencernaan yang diserap dari makanan. Sisanya merupakan hasil produksi tubuh sendiri oleh sel-sel hati. Lemak yang terdapat dalam makanan akan diuraikan menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas pada saat dicerna dalam usus. Keempat unsur lemak ini akan diserap dari usus dan masuk ke dalam darah. Kolesterol dan unsur lemak lain tidak larut dalam darah. Agar dapat diangkut dalam aliran darah, kolesterol bersama dengan lemak-lemak lain harus berikatan dengan protein untuk membentuk senyawa yang larut dan disebut dengan lipoprotein. Alat yang digunakan batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, hot plate, kolesterol tester, spuit 1 mili, sonde oral, dan timbangan hewan. Bahan yang digunakan alkohol 70%, aqua destilata, lemak sapi, NaCMC, oleum kokos, propil tiurasil, tablet fenofibrat, tablet gemfiprozil, tablet simvastatin, dan triton WR1339. Untuk perhitungan dosis, simvastatin, gemfiprozil, dan fenofibrat dapat dilihat pada tabel berikut. Pembuatan larutan NaCMC, pertama yaitu didihkan air kurang lebih 200 ml, timbang NaCMC, masukkan ke beker gelas, tambahkan air panas sedikit demi sedikit hingga 30 ml dan hingga homogen. Pembuatan suspensi simvastatin, ambil tablet simvastatin lalu gurus hingga halus, masukkan serbuk simvastatin yang sudah halus ke dalam Erlenmeyer 50 ml, tambahkan sedikit larutan natrium CMC, kocok hingga homogen. Lalu cukupkan volumenya hingga 30 ml dengan larutan NaCMC 1%. Pembuatan suspensi gemfiprozil, ambil tablet gemfiprozil lalu gerus hingga halus, masukkan serbuk gemfiprozil yang sudah halus ke dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan sedikit larutan natrium CMC, kocok hingga homogen, lalu cukupkan volumenya hingga 30 ml dengan larutan NaCMC 1%. Pembuatan suspensi fenofibrat,
Ambil tablet Fenofibrat lalu gerus hingga halus, masukkan serbuk Fenofibrat yang sudah halus ke dalam air rendah 100 ml, tambahkan sedikit larutan natrium CMC, kocok hingga homogen. Lalu cukupkan volumenya hingga 30 ml dengan larutan NaCMC 1%. Timbang marmot yang akan digunakan untuk percobaan, lakukan pengecekan kadar kolesterol untuk kadar sebelum diinduksi, marmot diberikan pakan lemak selama 1 minggu, dilakukan kembali pengecekan kadar kolesterol untuk hasil setelah induksi lemak. Marmot dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok 1 sebagai kontrol NaCMC, kelompok 2 obat simvastatin, kelompok 3 gemfibrozil, dan kelompok 4 adalah fenofibrat. Berikan suspensi obat secara oral, marmot kemudian dibiarkan selama 8 jam dan setelah 8 jam diukur kadar kolesterolnya. Hasil percobaan kelompok NaCMC marmot 212 gram, sebelum diinduksi 29 mg per desiliter, setelah diinduksi menjadi 129 mg per desiliter. Kelompok simvastatin marmot 314 gram, sebelum diinduksi 40 mg per desiliter, setelah diinduksi menjadi 135 mg per desiliter, setelah 8 jam menjadi 155 mg per desiliter. Kelompok simvastatin marmot 269 gram, sebelum diinduksi 32 mg per desiliter, setelah diinduksi menjadi 139 mg per desiliter, dan setelah 8 jam menjadi 104 mg per desiliter. Kelompok gemfibrozil marmot 349 gram, sebelum diinduksi 48 mg per desiliter, setelah diinduksi menjadi 148 mg per desiliter. Kelompok fenofibrat marmot 295 gram, sebelum diinduksi 38 mg per desiliter, setelah diinduksi 141 mg per desiliter, dan setelah 8 jam menjadi 150 mg per desiliter. Pembahasan hiperlipidemia adalah peningkatan salah satu atau lebih kolesterol, kolesterol ester, fosfolipid atau trigliserida. Hiperlipoproteinemia adalah meningkatnya kolesterol makromolekuler protein yang membawa lipid dalam plasma. Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang diproduksi oleh tubuh manusia, terutama di dalam lever atau hati. Kolesterol terbentuk secara alamiah. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk menentukan efek obat hipofil simvastatin, gemfibrozil, dan fenofibrat terhadap penurunan kadar kolesterol hewan coba, yaitu marmot. Obat yang digunakan untuk diketahui efeknya pada praktikum ini adalah simvastatin, gemfibrozil, fenofibrat, dan NaCMC sebagai pembanding. Sedangkan penginduksi hewan coba digunakan obat propiltiuracil atau PTU. Adapun mekanisme kerja dari PTU ini adalah menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan triodotironin. Adapun mekanisme kerja dari obat yang digunakan, yaitu pada obat simvastatin bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA, reduktase yaitu enzim pada sintesis kolesterol dengan menghambat enzim pembentuk kolesterol sehingga kadar kolesterol dalam darah akan berkurang. Pada obat gemfibrozil bekerja dengan cara meningkatkan lipolisis lipoprotein trigliserida melalui lipoprotein lipase. Pada obat fenofibrat bekerja dengan meningkatkan pemecahan dan pembuangan trigliserida dan kolesterol jahat dari dalam tubuh. Alasan penggunaan NaCMC adalah sebagai pembanding karena zat tambahan pada saat pengecekan obat adalah NaCMC. Sehingga ingin diketahui apakah obat yang berefek sebagai antihiperlipidemik ataukah zat tambahannya yaitu NaCMC. Percobaan dilakukan pertama dengan mengecek kadar kolesterol hewan uji sebelum diinduksi. Setelah itu hewan diberikan pakan tinggi lemak untuk menaikkan kadar kolesterol pada hewan uji. Setelah diberi pakan tinggi lemak, hewan dicek kembali kadar kolesterolnya. Setelah itu diberikan obat secara oral pembanding, diberikan NaCMC saja secara oral. Setelah 8 jam dilakukan lagi pengecekan kadar kolesterol. Pengecekan kadar kolesterol dilakukan dengan alat EasyTouch GCU. Pertama yaitu pada marmot yang diberikan obat simvastatin. Pertama marmot dengan berat 314 gram, kadar kolesterol sebelum diinduksinya adalah 40 mg per desiliter. Kadar kolesterol setelah diinduksi 130 mg per desiliter dan hasil setelah 8 jam yaitu 155 mg per desiliter. Pada marmot berat 314 gram, kadar kolesterolnya tidak terjadi penurunan. Hal tersebut bisa terjadi karena belum bereaksinya obat, karena pada teori onset dari obat simvastatin yaitu bisa kurang lebih dari 3 hari. Hewan kedua yang diberikan obat simvastatin yaitu marmot dengan berat 269 gram, hasil kadar kolesterol sebelum diinduksinya 32 mg per desiliter, setelah diinduksi 139 mg per desiliter dan hasil setelah 8 jam yaitu 104 mg per desiliter.
pada marmot dengan berat 269 gram terjadi penurunan kadar kolesterol. Hal ini membuktikan obat bekerja lebih efektif pada marmot dengan berat 269 gram. Kedua, yaitu pada marmot yang diberikan obat gemfibrozil dengan berat marmotnya 349 gram, hasil kadar kolesterolnya sebelum diinduksi 48 mg per desiliter, hasil setelah diinduksi 148 mg per desiliter, dan untuk hasil kadar kolesterol setelah 8 jam tidak dapat dilakukan pengecekan kadar kolesterol dikarenakan hewannya mati. Obat yang terakhir yaitu fenofibrat diberikan pada marmot dengan berat 295 gram. Hasil kadar kolesterol sebelum diinduksi adalah 38 mg per desiliter. Setelah diinduksi 141 mg per desiliter dan hasil akhir setelah 8 jam yaitu 150 mg per desiliter. Hewan yang diberikan obat ini tidak terjadi penurunan kadar kolesterol. Mungkin pada saat pemberian obat pada hewan secara oral, obat tidak semuanya masuk dikarenakan marmotnya terus bergerak yang menyebabkan sebagian obatnya menetes dan terbuang. Kesimpulan, berdasarkan data pengamatan tersebut dapat diambil statement bahwa obat simvastatin yang diberikan pada marmot dengan berat 269 gram lebih efektif dalam menurunkan kadar kolesterol dibandingkan dengan hewan yang diberikan obat gemfibrozil dan fenofibrat. Sedangkan pada NACMC, yaitu sebagai pembanding, tidak dapat dilakukan pengecekan kadar kolesterol setelah 8 jam dikarenakan hewan ujinya mati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.